Pada video kali ini, kita membahas mengenai materi Teorema Pythagoras. Kegiatan 6.2, menerapkan Teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Materi kelas 8 semester 2, dan materi ini diambil dari buku Matematika Kurikulum 2013. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita perlu tahu mengapa pentingnya kita belajar Teorema Pythagoras. Ya, jadi Pythagoras dapat diterapkan di berbagai bidang. Misalnya, menentukan jarak dua titik pada sistem koordinat, mengecek kesikuan benda, misalnya menentukan panjang diagonal sisi dan panjang diagonal ruang, dan masih banyak manfaat yang lainnya. Nah, apakah kalian pernah bermain benteng-bentengan? Ya, misalnya kalian berada 50 meter sebelah utara dan 20 meter sebelah timur dari benteng kalian. Benteng lawan kalian berada di 80 meter sebelah utara dan 60 meter sebelah utara dari benteng kalian. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah menentukan jarak kalian dengan benteng lawan kalian? Oke, jadi masalah ini kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan atau dengan menerapkan Teorema Pythagoras. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita mengamati masalah di bawah ini. Nah, di sini ada sebuah sistem koordinat kartesius, ada sumbu X ini dan sumbu Y. Dan di sini ada tersedia segitiga siku-siku, ada 5 segitiga siku-siku, kita bisa melihatnya. Oke. Nah, ruas garis yang tidak sejajar dengan sumbu X. Oke, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita melihat kembali ruas garis yang sejajar sumbu X. Kita bisa lihat yang bagian ini untuk segitiga siku-siku yang pertama, ruas garis yang sejajar dengan sumbu X yaitu yang bagian ini. Sedangkan segitiga yang kedua, kita bisa lihat ini ruas garis yang ini yang sejajar dengan sumbu X. Segitiga siku-siku yang ketiga yang sejajar dengan sumbu X yang ini. Kemudian segitiga yang berikutnya, segitiga yang bagian ini garis yang sejajar dengan sumbu X. Dan yang terakhir yaitu ruas garis yang sejajar dengan sumbu X dari segitiga ini, yaitu yang bagian ini. Maupun sumbu Y. Nah, kita lihat ruas garis yang sejajar dengan sumbu Y yang pertama yang bagian sini. Untuk segitiga yang ini yaitu yang bagian sini. Untuk segitiga ini yaitu ruas garis yang sejajar dengan sumbu Y yang bagian sini, dan yang berikutnya yang bagian sini. Dan segitiga yang ini ruas garis yang sejajar dengan sumbu Y yaitu yang bagian sini. Kita bisa lihat. Nah, di pernyataan ini bilang ruas garis yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y yang dikatakan dengan hipotenusa dari segitiga siku-siku. Ya, jadi kita sudah ketahui bersama bahwa yang sejajar, ruas garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y yaitu yang bagian ini, bagian ini. Nah, kalau yang bukan berarti yang ini, yang garis biru ini. Untuk yang garis biru ini, yang ini, dan yang ini. Nah, ini yang disebut dengan hipotenusa atau biasa juga disebut dengan sisi miringnya. Nah, ini sisi miring dari dua sisi yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk menentukan jarak dua titik pada bidang koordinat kartesius dengan menggunakan Teorema Pythagoras. Nah, yang dimaksud di sini adalah kita bisa menentukan dua garis, misalnya dua titik. Dari titik sini ke titik sini, kita bisa menerapkan Teorema Pythagoras.
baik itu sisi miringnya atau sisi yang sejajar dengan sumbu X dan sisi yang sejajar dengan sumbu Y. Kita bisa menghitung panjang sisi yang ini dengan cepat menggunakan atau menerapkan dari teorema Pythagoras. Selanjutnya, perhatikan bidang kartesius berikut. Ini ada sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada titik A, yaitu 3,-4, di mana nilai X-nya 3 dan nilai Y-nya -4. Kemudian titik B, di mana nilai X-nya -5 dan nilai Y-nya adalah 3. Nah, untuk mengukur panjang ruas garis yang menghubungkan dua titik pada bidang koordinat, kita dapat menggambar titik-titik tersebut. Oke, kita bisa lihat titik A dan titik B. Selanjutnya, kita menentukan panjang setiap ruas garis, yaitu titik A ke titik B. Kita bisa menentukan jarak dari sini ke sini dan jarak dari sini ke titik A. Nah, misalkan kita diminta untuk menentukan jarak antara titik A, yaitu 3,-4, dan titik B, yaitu -5,3. Nah, bagaimana kita menentukan jarak dua titik ini pada bidang kartesius dengan cepat atau dengan mudah? Oke. Nah, untuk menyelesaikan masalah di atas atau masalah yang sudah kita lewati, kita lakukan kegiatan di bawah ini terlebih dahulu. Di sini ada sumbu X, ini ada sumbu Y, ada sumbu Y. Ini titik nolnya. Nah, gambar kedua titik A dan B pada bidang kartesius. Oke, ini titik A, yaitu X-nya 3 dan Y-nya -4 di sini. Dan titik B, yaitu X-nya -5 dan Y-nya 3, yaitu di sini. Tarik garis sehingga menghubungkan kedua titik tersebut. Langkah selanjutnya kita menarik sebuah garis dari titik A ke titik B. Nah, apabila kita menarik garis dari titik A -5,3, titik B -5,3, dan titik A 3,-4 yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu negatif Y, maka kita bisa melihat suatu segitiga siku-siku dengan panjang sisi tegaknya 7 satuan dan 8 satuan. Kenapa 8? Kita bisa menghitungnya. Kenapa 8? Ya, kita bisa lihat, yaitu dari 1, dari 5 ke -4, 1, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Maka ini 8 satuan. Kemudian sisi tegaknya, kenapa dikatakan 7 satuan? Kita bisa menghitungnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka dikatakan dengan 7 satuan dan 8 satuan. Oke. Nah, untuk kita menentukan jarak dari titik A ke titik B ini, kita bisa menerapkan dari konsep teorema Pythagoras. Oke, dimana jika kita misalkan dengan ini adalah segitiga siku-siku, sudut siku-sikunya di sini, dimana ini sisi miringnya, kita misalkan dengan ini sisi C, ini sisi A, dan ini sisi B, maka kita bisa menggunakan rumus ini atau persamaan yang ini. C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, tinggal kita mensubstitusikan nilai A-nya 8 dan nilai B-nya 7, maka akar dari 8 kuadrat ditambah 7 kuadrat sama dengan akar 64 ditambah 49 sama dengan akar 113 satuan. Nah, ayo kita menggali kembali informasi yang tadi. Itu kita mencoba menyelesaikan masalah permainan benteng-bentengan yang tadi dengan menggunakan bidang kartesius, dan kita bisa menentukan jarak kalian dengan benteng lawan kalian. Oke, nah pertanyaannya tadi seperti ini.
jika kalian berada 50 meter sebelah utara dan 20 meter sebelah timur dari benteng kalian, benteng lawan kalian berada di 80 meter sebelah utara dan 60 meter dari benteng kalian. Sehingga posisi kalian dari benteng dan benteng kalian dapat disajikan dalam bidang kartesius berikut. Dan seperti ini gambarnya. Di gambar 6.10. Nah, yang pertama kita menentukan koordinat koordinat yang atau posisi kita dengan benteng lawannya kita. Oke, selanjutnya kita menentukan jarak posisi kita dan benteng lawan kita menggunakan teorema Pythagoras. Ini segitiga ini. Nah, oke, kita bisa menggunakan dengan persamaan. Misalkan ini adalah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di bagian sini, ini adalah sisi miringnya. Kita misalkan ini dengan sisi C, ini, dan ini jarak dari sini ke sini kita misalkan dengan sisi A, dan ini kita misalkan dengan sisi B, maka kita bisa menggunakan persamaan ini. C sama dengan, atau sisi miringnya sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, karena nilai A sudah diketahui yaitu 40 meter, dan nilai B yaitu 30 meter, maka tinggal kita mensubstitusikan ke persamaan ini akan jadi akar dari 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat sama dengan akar dari 1600 ditambah 900 sama dengan akar 2500. Nah, akar dari 2500 adalah 50. Nah, satuannya apa? Ya, satuannya kilometer. Nah, jadi jika jarak kalian atau jarak posisi kita dengan benteng kita adalah 50 meter. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal 6.5. Suatu hari, Wahid dan Dani merencanakan akan pergi berlibur ke pantai. Wahid menjemput Dani untuk berangkat bersama-sama ke pantai. Rumah Wahid berada di sebelah barat rumah Dani dan pantai yang akan mereka kunjungi terletak tepat di sebelah utara rumah Dani. Jarak rumah Wahid dan Dani adalah 15 km, sedangkan jarak rumah Dani ke pantai adalah 20 km. Nah, jika kecepatan rata-rata bersepeda motor Wahid adalah 30 km per jam, maka tentukan selisih waktu yang ditempuh Wahid antara menjemput Dani dengan langsung berangkat sendiri ke pantai. Oke, alternatif penyelesaiannya. Nah, jika kita menggambarkan seperti ini, akan membentuk seperti segitiga siku-siku. Ini rumah Wahid, ini pantai, dan ini rumah Dani. Nah, jarak dari rumah Wahid ke rumah Dani adalah 15 km. Dan jarak dari rumah Dani ke pantai adalah 20 km. Oke, maka kita bisa menerapkan konsep dari teorema Pythagoras. Nah, ini kita misalkan siku-sikunya di bagian sini. Ini adalah sisi miringnya. Dan kita misalkan dengan sisi miringnya adalah sisi C, dan sisi ini adalah sisi A, dan sisi ini adalah sisi B, maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, yaitu C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, karena nilai A yaitu 15 km dan nilai B yaitu 20 km, maka tinggal kita mensubstitusikan ke persamaan ini, yaitu akar 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat sama dengan akar 225 ditambah 400 sama dengan akar 625. Nah, akar 625 adalah 25, satuannya kilometer. Nah, dengan kecepatan 30 km per jam, Wahid hanya memerlukan waktu, kita mengoperasikannya dengan 25 dibagi 30 sama dengan 0,83 jam atau setara dengan 50 menit. Jadi selisih waktu Wahid menjemput dengan tidak menjemput Dani adalah 70 kurang 50 sama dengan 20 menit.